Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 708, Arai Pembantaian Monster. Bang, 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 bang. Fang Lin mundur, tetapi Fang Lin lainnya yang menghadapinya melakukan hal yang sama. Tubuh sekuat ini, alam selevel ini, kekuatan yang sama, bagaimana kita akan bertarung? Fang Lin menggertakkan giginya, merasakan kesulitan meningkat. Fang Lin yang lain persis seperti dirinya dalam segala hal. Meskipun mencoba segalanya, Fang Lin merasa sulit untuk mengalahkannya. Tanpa jeda, kedua makhluk identik itu kembali beradu. Pukulan dan tendangan mendarat terus-menerus dan agresif. Ini adalah pertarungan yang benar-benar seimbang. Fang Lin menghadapi bayangan cermin dirinya sendiri. Pengalaman yang aneh itu membuatnya bingung. Meskipun alam, tubuh, dan penampilan kita sama, akulah diriku yang sebenarnya, yang terkuat. Fang Lin memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangannya, pantang menyerah, dan semakin bertekad dalam menghadapi tantangan. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin tampaknya secara bertahap mulai menguasai keadaan, mengalahkan doppelgangernya. Bukan karena lawannya makin melemah, melainkan karena pertarungan yang berlarut-larut dan sengit, Fang Lin sendiri perlahan-lahan makin menguat. Sebelumnya, kekuatan mereka setara. Namun, dengan meningkatkan kemampuannya melalui pertarungan yang tiada henti, Fang Lin mampu mengalahkan lawannya yang tidak memiliki kemampuan itu. Itulah inti dari ujiannya. Jika Anda tidak dapat mengalahkan lawan secara setara, Anda tidak dapat menyebut diri Anda sebagai makhluk yang unggul. Hanya melalui peningkatan kemampuan tempur dan mengalahkan diri sendiri, seseorang dapat dianggap sebagai yang terkuat. Akhirnya, saat kekuatan Fang Lin terus meningkat, lawannya semakin tertinggal. Akhirnya, Fang Lin menang, mematahkan setengah tubuh lawannya dengan sebuah proses. Selamat, kamu telah lulus ujian. Suara dingin itu bergema, memberi selamat kepada Fang Lin namun tampaknya tidak menunjukkan kegembiraan yang tulus. Fang Lin terengah-engah. Itu tentu saja merupakan ujian yang menantang dengan alamnya yang ditekan ke alam asal manusia, membuatnya tidak nyaman di samping harus meningkatkan dirinya melalui pertempuran. Itu agak sulit. Syukurlah, dia lulus ujian pertama. Gelombang kekuatan batin mengalir dalam diri Fang Lin, ia merasakan levelnya pulih ke alam gema kelima. Meskipun tidak selevel dengan level aslinya, ia merasa jauh lebih nyaman daripada saat ia berada di alam asal manusia kelima. Tak lama kemudian, sosok lain muncul yang masih menyerupai Fang Lin hingga detail terkecil. Auranya berada di alam gema kelima, matanya sedingin Fang Lin di alam pertama. Kalahkan dia, dan kau akan melanjutkan ke ujian berikutnya, kata Fang Lin dari alam gema kelima. Fang Lin mengangguk. Dia sudah memahami ujian ini dengan baik sekarang. Awalnya, dia harus mengalahkan dirinya sendiri di alam asal manusia kelima dan sekarang, dirinya sendiri di alam gema kelima. Dengan pengalaman sebelumnya, Fang Lin sudah percaya diri. Tanpa ragu, dia langsung menyerang. Pertarungan sengit lainnya terjadi, 10 kali lebih sengit dari sebelumnya. Bagaimanapun, sebelumnya mereka hanya berada di alam asal manusia kelima, dan sekarang mereka berada di alam gema kelima, perbedaannya sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, keduanya melepaskan pukulan tanpa henti satu sama lain, mencoba mengalahkan yang lain dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, hasilnya adalah jalan buntu, karena tidak ada yang bisa menekan satu sama lain dengan cara apapun. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan tas istana sembilanku. Kalau tidak, kemenangan akan jauh lebih mudah, gumam Fang Lin. Di dalam ruang yang samar ini, tas istana sembilan tidak dapat digunakan. Seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan mentah mereka untuk lulus ujian. Tak heran, jika seseorang dapat menggunakan barang miliknya dalam ujian, apa gunanya? Kekuatan sejati harus diperjuangkan. Meskipun untuk sementara tampaknya mustahil untuk menang, Fang Lin tetap tenang. Bagaimanapun, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Di dunia luar, situasi di luar kota penekan iblis semakin memburuk. Mayat banyak pengawal pembunuh binatang berjatuhan di luar kota, kematian mereka brutal tanpa ada mayat yang tersisa utuh. Dengan mendekatnya hantu kura-kura raksasa, susunan pelindung terakhir yang menjaga kota penekan iblis telah mencapai batasnya. Silver Fox mulai bergerak, melepaskan semburan air dari mulutnya yang menghantam keras cahaya susunan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya dari susunan itu berkilauan hebat, membesar dan memudar.
Mengaum, beberapa Raja Iblis melancarkan serangan terkuat mereka, dan dengan suara retakan, cahaya dari susunan itu akhirnya hancur. Tepat pada saat susunan itu hancur, kepanikan menyebar di antara banyak makhluk tangguh di tembok kota, namun anehnya, Raja Penekan Iblis tetap tenang dan mengerikan. Arai pembantai monster, bangkit. Raja Penekan Iblis tiba-tiba meraung. Bersamaan dengan itu, 4 pilar cahaya berwarna merah darah muncul dari dalam kota penekan iblis, menembus langit. Kemunculan 4 pilar berwarna merah darah menempatkan kota penekan iblis di bawah lapisan cahaya merah sekali lagi. Dalam sekejap, binatang iblis itu gemetar ketakutan. Aura yang mengerikan terpancar dari cahaya merah itu, mirip dengan darah yang menggenang. Apa ini? Pangeran Hai terkejut, tidak menyangka ada susunan tambahan yang masih kurang dimanfaatkan di kota penekan iblis. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang sebenarnya, barisan penyerangan kota penekan iblis. Itu dirancang untuk memusnahkan binatang iblis terkutuk ini, Raja Penekan Iblis menyatakan dengan dingin. Cahaya merah itu meronta dan memunculkan beberapa bayangan pedang merah. Wui, wui, wui. Saat berikutnya, bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menukik ke tengah-tengah binatang iblis, yang langsung menimbulkan jeritan binatang iblis. Arai pembantai monster ini sangat hebat, bahkan memaksa para Raja Iblis mundur dari bayangan pedang merah, mereka tidak berani melawan dengan tubuh mereka. Binatang-binatang iblis di bawah para Raja Iblis menderita banyak korban, banyak yang tumbang berbondong-bondong, termasuk beberapa dari alam 4 transformasi. Hebat, bunuh sebanyak mungkin. Dengan susunan ini yang melindungi kota, kita aman. Tidak menyangka Raja Penekan Iblis punya kartu as di lengan bajunya, itu benar-benar mengejutkan kami. Karena krisis telah reda sementara, semua orang di tembok kota bernapas lega, tetapi sebelum mereka bisa merayakannya, hantu kura-kura raksasa sudah menghampiri mereka. Ki iblis yang mengerikan membanjiri sekeliling, meski hanya berupa ilusi, itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan kuatnya. Tidak bagus. Aku khawatir monster Slaughtering Arai tidak akan mampu menahan serangan dari hantu kura-kura raksasa. Apakah kita ditakdirkan untuk bertarung sampai mati? Raja Penekan Iblis tertawa getir, menghunus pedang panjangnya. Ledakan. Hantu kura-kura raksasa itu meraung, ki iblisnya yang dahsyat bertabrakan seperti palu, menghantam cahaya merah dengan keras. Saat terjadi benturan, monster Slaughtering Arai segera runtuh, dan keempat sosok yang memimpin roboh sambil terbatuk darah, lemah dan terkulai di tanah. Karena monster Slaughtering Arai menggunakan keempat orang ini sebagai fondasinya, dengan satu pukulan dari hantu kura-kura raksasa yang menghancurkan Arai tersebut, merekalah yang menerima serangan balik dan menderita luka-luka yang parah. Dengan munculnya cahaya merah, kota penindas iblis yang telah berdiri selama 1000 tahun menjadi sasaran empuk kawanan binatang iblis. Bab 709. Susunannya runtuh. Ini tidak mungkin susunan terakhir, kan? Kota penekan iblis seharusnya punya cara lain untuk bertahan melawan musuh. Apakah kita benar-benar harus melawan semua binatang iblis di dasar kota? Semua orang kuat berdiri di sana, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka merasa tidak nyaman sebelumnya, dilindungi oleh susunan di sekitar Demon Suppressing City, tetapi akhirnya percaya bahwa tidak akan ada masalah serius yang muncul. Namun sekarang, bahkan monster Slaughtering Arai terakhir pun hancur oleh hantu kura-kura raksasa. Dengan itu, Demon Suppressing City kehilangan semua penghalangnya, hanya menyisakan temboknya yang menjulang tinggi dan kokoh. Mengaum. Sekelompok monster mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan meraung, mata mereka menunjukkan niat jahat mereka, dan mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang di atas tembok kota. Raja Penekan Iblis menaruh tangan kanannya di gagang pedangnya, dan tangan kirinya memegang segel penekan iblis, wajahnya menunjukkan tingkat keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangun! Teriak Raja Penekan Iblis, sambil melemparkan segel penekan iblis sekali lagi. Sambil berputar, segel itu berubah menjadi gunung dan langsung menuju ke arah kerumunan monster di bawah. Ledakan. Kelompok monster itu menghindar, menyadari kekuatan segel itu. Namun, Silver Fox datang dengan ekornya, dan langsung menyelimuti Demon Suppressing Cell. Wajah Raja Penekan Iblis berubah, ia mencoba mengambil segel penekan iblis, tetapi ekor rubah menahannya dengan erat, membuat segel itu mustahil terlepas. Lebih dari itu, Silver Fox memuntahkan aliran cairan ungu dari mulutnya. Saat menetes ke Demon Suppressing Cell, segel itu mulai mengeluarkan suara mendesis,
cahayanya meredup, dan koneksi dengan Demon Suppressing King langsung terputus. Sialan, umpat Raja Penekan Iblis. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi rubah perak berhasil menodai segel penekan iblis, memutuskan hubungannya dengan segel itu. Dalam perbuatannya, Raja Penekan Iblis kehilangan salah satu hartanya yang paling berharga. Si rubah perak menyunggingkan senyum mengejek, mengambil segel penekan iblis, lalu menelannya sekaligus sambil tertawa mengejek. Saat berikutnya, di bawah pimpinan beberapa Raja Iblis, kelompok monster itu melancarkan serangan dahsyat ke tembok kota. Dalam sekejap, puluhan ribu monster menyerbu, auman mereka bergema terus-menerus. Sepertinya bagian dunia ini sepenuhnya ditelan oleh monster iblis. Kelompok monster itu membentang sejauh mata memandang, jumlah mereka terlalu banyak. Meskipun banyak yang telah mati sebelumnya, jumlah binatang iblis yang telah ditekan selama ribuan tahun di Gunung 100 binatang tidak terbayangkan, itu benar-benar dapat digambarkan sebagai tak terhitung jumlahnya. Ini adalah bencana yang 100 kali lebih mengerikan daripada gelombang monster. Meskipun Demon Suppressing City adalah kota yang besar dan megah, sangat kuat dan dapat dipertahankan dengan banyak prajurit yang kuat, kota itu masih tampak rapuh melawan lautan monster yang mengerikan ini. Penjaga pembunuh binatang, Raja Penekan Iblis meraung. Tiba-tiba dia menghunus pedang panjangnya, dan kilatan cahaya pedang melintas, dengan pedang Ki menembus langit. Siap, semua penjaga pembunuh binatang di kota itu menjawab dengan raungan seperti harimau. Ikutlah aku ke medan perang. Saat Raja Penekan Iblis meraung, sosoknya melompat, bergegas turun dari tembok kota dengan pedangnya. Segera setelah itu, semua pengawal pembunuh binatang keluar satu persatu, mengikuti Raja Penekan Iblis. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda mundur. Yang mulia, biarkan saya membantu Anda, kami bersumpah untuk mengikutimu sampai mati. Selama kota ini berdiri, kami tetap berdiri. Jika kota ini runtuh, kami pun runtuh. Tidak hanya ada penjaga pembunuh binatang, tetapi sejumlah seniman bela diri juga muncul di kota penekan iblis. Mereka telah tinggal di kota penekan iblis selama bertahun-tahun dan telah menyatu dengan kota itu, menganggapnya sebagai rumah mereka. Pada saat ini, ketika para monster menyerbu, mungkin para seniman bela diri ini tidak berpangkat tinggi atau kuat, tetapi mereka bangkit pada saat ini, tidak takut pada kematian atau kawanan monster, dan memilih mengikuti Raja Penekan Iblis. Raja Penekan Iblis menyerang di garis depan, momentumnya mencapai puncaknya. Meskipun ada banyak binatang iblis di depannya, tidak ada sedikit pun riak di matanya. Dia memandang binatang-binatang ini seolah-olah mereka hanyalah umpan. Setelah menjaga kota ini selama bertahun-tahun, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dan membunuh seperti ini. Hari ini, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang ke sini, aku akan membunuh mereka semua. Raja Penekan Iblis tersenyum, dan cahaya perak bersinar dari pedang panjangnya. Dalam sekejap, semuanya tampak membeku. Sederet kepala monster beterbangan, menyemburkan percikan darah. Plop-plop, satu persatu tubuh monster yang tanpa kepala itu jatuh ke tanah, darah segar mengotori tanah, menimbulkan rasa takut pada kawanan monster itu. Mengaum, seekor serigala raksasa menyerbu keluar, wajahnya menampakkan kemarahan yang amat besar, sambil terus-menerus mengeluarkan asap beracun dari mulutnya. Di antara deretan monster yang dipenggal itu, ada keturunannya. Pada saat ini, Raja Iblis Serigala Raksasa sedang dalam keadaan iri dan marah, ingin mencabik-cabik umat manusia. Raja Penekan Iblis tidak menunjukkan rasa takut. Menghadapi asap racun yang mengepul, ki darahnya yang melonjak begitu kuat sehingga memaksa asap racun itu kembali. Semua orang dapat melihat bahwa ki darah Raja Penekan Iblis telah berubah menjadi seekor naga, yang memancarkan nyanyian naga berulang-ulang. Ketika melihat naga ki darah ini, banyak orang kuat di puncak tembok kota di kota penekan iblis tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Penekan Iblis akan sekuat ini. Aku khawatir tidak banyak orang di negara Suan yang bisa menekannya. Ki darah sekuat naga, dia telah mencapai puncak tahap Vena Roh dan akan segera menyentuh ambang tahap tulang roh. Raja Penekan Iblis yang sangat kuat. Hanya dengan dia saja, dia bisa menandingi 3 atau 4 Raja Iblis. Pangeran Hai juga terkejut. Dari segi kedudukan, dia juga seorang pangeran dari negara Suan, tetapi saat ini, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Penekan Iblis, dia tidak dapat menahan perasaan rendah diri. Jika seseorang sekuat Raja Penekan Iblis tidak menjaga kota terpencil ini, tetapi malah dibesarkan di kota Suan oleh keluarga kekaisaran, maka tidak akan jelas siapa yang akan naik tahta hari ini, kata Pangeran Hai dalam hati.
Namun, kata-kata ini hanya bisa disimpan untuk dirinya sendiri. Semuanya, Raja Penekan Iblis dan pengawal pembunuh binatang sedang bertarung dengan sekelompok monster, kita tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton. Tolong bantu, kata Pangeran Hai kepada orang banyak, dan tanpa menunggu tanggapan mereka, dia langsung mencabut tombaknya dan melompat turun dari tembok kota untuk bergabung dalam pertarungan. Sampai saat ini, masih ada orang-orang yang ragu-ragu di antara kerumunan. Mereka tidak ingin bertarung dengan kelompok monster itu, karena terlalu berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan menumpahkan darah mereka di bawah kota. Namun, pada saat kritis ini, tidak mengambil tindakan bukanlah pilihan. Kota itu harus dipertahankan. Jika lautan binatang buas yang mengerikan itu menembus jantung negara Xuan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat berdiri sendiri. Daripada membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali saat itu, akan lebih baik untuk menjebak gelombang binatang buas di luar kota penekan iblis dan bertahan sampai bala bantuan tiba. Aku sudah tua, bahkan jika aku meninggalkan hidupku di sini, itu tidak masalah. Seorang pemimpin klan tua dari sebuah keluarga kecil muncul dari kerumunan. Meskipun dia tampak sangat tua, kekuatannya tidak lemah. Satu-satunya masalah adalah seiring bertambahnya usia, darahnya mulai menurun. Apakah mereka hanya segerombolan binatang iblis? Aku, yang tidak takut langit maupun bumi, takut pada binatang-binatang ini. Seorang pria kekar dengan pedang lebar menyerbu turun dari tembok kota. Meskipun aku seorang wanita, aku juga akan mempertaruhkan nyawaku demi rakyat negeri Xuan. Seorang wanita yang memegang pedang panjang menyerbu ke arah sekelompok monster. Dalam sekejap, beberapa individu kuat mulai bertarung, bergegas turun dari tembok kota, memerangi sekelompok monster, dan pertempuran berdarah pun terjadi. Bab 710, Tes Abnormal. Di aula suci tertinggi, dalam ruang yang kabur, Fang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawannya. Saat tubuh Fang Lin yang lain hancur, itu menegaskan bahwa Fang Lin sekali lagi mengalahkan lawannya dan lulus ujian kedua. Fang Lin terengah-engah, meski kelelahan, tetapi jiwanya sangat gembira karena dia merasa dirinya semakin kuat. Pada alam 5 elemen tanah, mengalahkan dirinya yang 5 elemen tanah menunjukkan bahwa kekuatan Fang Lin meningkat selama pertempuran yang intens. Selamat karena lulus ujian lagi, kamu bisa istirahat 2 jam, lalu mulai ujian berikutnya. Suara dingin terdengar, meskipun Fang Lin telah lulus 2 ujian berturut-turut, dia masih acuh tak acuh. Fang Lin terjatuh ke tanah, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan dirinya yang lain. Namun demikian, kesulitan ujian ini luar biasa besarnya, memerlukan terobosan dalam pertempuran terus-menerus, jika tidak, tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. 2 jam kemudian, Fang Lin bangkit dan memilih untuk melanjutkan tes. Saya ingin bertanya, ada berapa total tes yang harus dilakukan? Tanya Fang Lin. Totalnya ada 5 tes. Fang Lin yang lain muncul kembali dan menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi, aku hanya tinggal 3 ujian lagi yang harus dilewati. Fang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ya, Fang Lin yang lain mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Fang Lin berkata, sementara itu, alamnya berubah, pulih ke lapisan ganda asal surgawi. Fang Lin lain yang ada di hadapannya tentu juga berada di alam lapisan ganda asal surgawi. Baik itu kekuatan batin maupun tubuh fisik, tidak ada perbedaan dengan miliknya, kesulitan ujian ketiga ini lebih tinggi. Ledakan. Keduanya hampir meledak, bagaikan 2 binatang iblis humanoid yang terus-menerus bertabrakan dengan ganas. Di dalam tubuh kedua Fang Lin, keduanya mengeluarkan suara auman naga dan teriakan burung phoenix, dengan kekuatan tulang iblis kilin yang terwujud. Untuk pertama kalinya, Fang Lin menyadari betapa tangguhnya dia, tetapi semakin hebat, semakin kuat pula semangat juangnya. Zhou Yishui dan Gu Hanshan sama-sama lawan yang sulit bagi Fang Lin, namun Fang Lin, saat menghadapi mereka, setidaknya memiliki keunggulan tertentu. Tetapi ketika berhadapan dengan dirinya yang lain, dia tidak dapat memiliki keuntungan apapun, dan apapun yang dia lakukan, pihak lain dapat melawan. Demikian pula, apapun kemampuan yang dimiliki Fang Lin lainnya, Fang Lin sangat menyadarinya. Duel seperti itu, meskipun sangat intens, juga sangat aneh karena keduanya mengetahui kekuatan lawannya. Kali ini, Fang Lin menunjukkan seluruh kekuatannya, selain tidak menggunakan harta karun di tas Istana 9, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa setiap metode telah digunakan. Keduanya bahkan memamerkan kostum tempur kilin secara bersamaan,
sehingga pertempuran semakin menegangkan. Kecepatan dan kekuatan mereka mencapai puncaknya, setiap konfrontasi menghasilkan suara keras yang memekakkan telinga. Fang Lin diam-diam kagum, memang cocok untuk metode martial lord bahwa aula suci tertinggi ini dapat meniru semua dirinya. Dia benar-benar meragukan jika harta karun di tas Istana Sembilan dapat digunakan, apakah mungkin untuk mereproduksi harta karun yang identik. Setelah Fang Lin memasuki ujian, mayat tua kering itu tampak tertidur lelap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya sengaja menyembunyikan kehadirannya. Fang Lin juga tidak berkomunikasi dengan mayat tua kering, karena tempat itu tidak biasa, itu adalah aula suci tertinggi yang ditinggalkan oleh Tuan Bela Diri Mo Souhe. Jika keberadaan mayat tua kering diketahui, itu mungkin akan musnah. Di sisi lain, Zhou Yishui juga menjalani ujian, dan bahkan telah melangkah lebih jauh, memasuki ujian keempat. Lawan di ujian keempat ini masih setara dengan wilayahnya sendiri, tidak ada perubahan, hanya saja lawannya lebih banyak, ujian ketiga berhadapan dengan 1 orang, sedangkan ujian keempat berhadapan dengan 3 orang. Begitu 3 Zhou Yishui muncul, Zhou Yishui sendiri menjadi pucat. Dia masih merasa senang karena telah lulus ujian ketiga sebelumnya, tetapi saat dia melihat ujian keempat begitu menyimpang, hatinya langsung hancur. Mengalahkan lawan dengan kekuatan yang sama seperti dirinya telah menyebabkan Zhou Yishui sangat kesulitan, dan sekarang dia harus menghadapi 3 lawan, yang tampaknya mustahil. Apakah ini ujian keempat? Tidak mungkin. Zhou Yishui berkata dengan sedikit tidak puas. Ketiga Zhou Yishui memiliki ekspresi wajah sedingin es, berbicara pada saat yang sama, suara mereka tumpang tindih, sebelum kamu, seseorang telah berhasil. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukannya. Zhou Yishui menggelengkan kepalanya, dia sangat menghargai dirinya sendiri, dia tidak percaya ujian ini bisa dilewati, dan dia tidak percaya ada orang yang telah menyelesaikan ujian sekeji itu sebelum dia. Ketiga Zhou Yishui mencibir, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti yang lain tidak bisa. Bahkan jika kamu memegang bagan tertinggi, jika kamu tidak bisa lulus ujian, paling-paling itu akan memastikan kelangsungan hidupmu, jadi kamu tidak akan disapu oleh aula suci tertinggi. Zhou Yishui merasa kesal, dia tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun. Sekarang dia dipandang rendah oleh aula suci tertinggi, kemarahannya secara alami berkobar. Karena orang-orang sebelum aku bisa melakukannya, maka aku, Zhou Yishui, tentu saja bisa melakukannya juga. Aku akan mendapatkan aula suci tertinggi ini. Zhou Yishui meraung dan menyerang ketiga lawannya. Akan tetapi, tingkat kesulitan ujian ini memang terlalu besar, menghadapi satu saja sudah merupakan beban bagi Zhou Yishui, dan menghadapi 3 ujian sekaligus benar-benar di luar kemampuannya. Dalam sekejap, Zhou Yishui pun dikalahkan, dan dengan sekejap, ia meninggalkan area yang berkabut itu. Kembali di aula besar, Zhou Yishui segera mengamati kerumunan dan mendapati Fang Lin belum muncul, ia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jangan lihat, Fang Lin belum keluar sejak dia masuk. Mungkin dia benar-benar bisa lulus ujian sekaligus. Wang Erdan berkata kepada Zhou Yishui sambil menggerakkan alisnya, seolah sengaja memprovokasi dia. Zhou Yishui mencibir, saya harap dia bisa lulus sekarang juga. Sebenarnya, Zhou Yishui tidak percaya Fang Lin punya peluang untuk lulus 5 ujian sekaligus. Itu tidak mungkin. Belum lagi tingkat kesulitan dari 3 ujian pertama, hanya ujian keempat saja tidak mungkin untuk lulus sekaligus. Oleh karena itu, Zhou Yishui sangat santai, meskipun kekuatan Fang Lin sangat mengesankan, paling tidak setara dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat melewati tantangan keempat ini, bagaimana mungkin Fang Lin berhasil? Seketika, Zhou Yishui duduk bersila, menyesuaikan diri sedikit, lalu melangkah ke Golden Avenue lagi untuk mengikuti ujian keempat. Ini benar-benar merepotkan. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana ujian ini dilakukan. Fang Lin diam-diam mengatupkan giginya, dadanya naik turun tanpa henti, pakaian tempur kilinnya menjadi sangat tipis. Dan di sisi berlawanan, Fang Lin yang lain juga serupa, pakaian tempur kilin di tubuhnya hampir rusak, tetapi tatapan matanya luar biasa tajam. Bab 711, Tingkat 4. Fang Lin tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung, tetapi pertarungan itu terasa sangat berlarut-larut. Lawannya sangat tangguh, dan tidak peduli taktik apa yang dia gunakan, dia merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, kecepatan Fang Lin menjadi lebih cepat, kekuatannya lebih besar, dan ia secara bertahap mulai menekan lawannya. Perubahan seperti itu membawa kegembiraan tersembunyi bagi Fang Lin.
Tulang iblis Qilin semakin kuat. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya sendiri, tulang iblis Qilin juga menjadi lebih kuat, memberikan bantuan yang lebih besar kepada Fang Lin. Ini adalah aspek hebat dari tulang iblis yang sedang tumbuh. Sama seperti Fang Lin sendiri, tulang iblis itu berkembang melalui pertarungan terus-menerus. Meskipun lawannya juga memiliki kekuatan tulang iblis Qilin, pada dasarnya dia hanyalah tiruan dari Fang Lin. Memiliki kekuatan yang sama tetapi tidak mampu berkembang atau meningkat. Apa yang harus dilakukan Fang Lin adalah potensinya melalui pertarungan terus-menerus, dan melampaui dirinya saat ini. Dan inilah makna sebenarnya dari ujian Aula Suci tertinggi. Hanya dengan menerobos diri sendiri, seseorang dapat benar-benar berjalan di jalan yang maha kuasa. Jika Anda bahkan tidak dapat mengalahkan diri sendiri, Anda tidak berhak mengklaim bahwa Anda berbakat. Sebelum zaman dahulu, mereka yang memiliki bakat-bakat luar biasa sebenarnya tidak hanya harus melampaui rekan-rekannya, tetapi juga harus terus-menerus melampaui diri mereka sendiri. Potensi Fang Lin tidak terbatas. Saat ia melangkah ke level ke-10 elemen bumi, ia memiliki potensi seorang tertinggi. Aula suci tertinggi, yang ditinggalkan oleh Panglima Bela Diri Mo Souhe, merupakan tanah suci kuno yang dapat menggali potensi para jenius dan mengolah yang tertinggi. Tentu saja, ujian di sini sangat sulit, tetapi bagi Fang Lin, ini bukan sekadar ujian, tetapi juga kesempatan besar. Dia yakin bahwa asal dia lulus ujian Aula Suci tertinggi, sekalipun tingkatan kekuatannya masih di tingkat kedua asal surgawi, kekuatannya pasti akan mengalami kemajuan pesat. Oleh karena itu, tidak hanya untuk menggagalkan rencana Zhou Yishui tetapi juga untuk membuat dirinya lebih kuat, Fang Lin harus lulus ujian apapun yang terjadi. Pada saat ini, Fang Lin kembali membuat terobosan, bukan dalam hal wilayah, tetapi dalam hal kekuatan. Kau bukan lagi tandinganku. Fang Lin berteriak dingin, tinjunya seperti gunung, darah dan kinya yang luar biasa berubah menjadi jejak tinju raksasa yang langsung menuju ke arah Fang Lin yang berlawanan. Lawan bicaranya, Fang Lin, juga ikut bergerak. Secara mengejutkan, dia menggunakan jari cakrawala untuk mencoba menghancurkan pukulan Fang Lin. Sayangnya, kekuatan pukulan Fang Lin tidak dapat dibandingkan lagi dengan sebelumnya, sinar jari hitam segera runtuh saat bersentuhan dengan jejak tinju. Setelah itu, jejak tinju itu menghantam Fang Lin, menyebabkan pakaian tempur Qilin yang ada padanya hancur total dan retakan mulai muncul di tubuhnya. Tubuh fisikku memang kuat. Pada saat ini, Fang Lin tidak hanya kagum dengan kekuatan tubuhnya sendiri, tetapi dia juga percaya bahwa itu cukup tangguh sehingga jika itu adalah orang lain, pukulannya akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Namun pukulan ini secara praktis menentukan kemenangan Fang Lin. Duplikatnya tidak dapat ditingkatkan, sementara Fang Lin menjadi lebih kuat, dan hanya masalah waktu sebelum Fang Lin menang. Setelah pertarungan sengit lainnya, Fang Lin yang lain itu akhirnya berhasil dikalahkan sepenuhnya oleh Fang Lin, dan wujudnya pun lenyap sepenuhnya. Fang Lin menyeka keringat di dahinya, lalu menghela napas lega. Ujian ketiga ini tidak mudah, bahkan lebih sulit daripada pertarungan hidup dan mati melawan Zhou Yishui. Selamat, kamu telah lulus ujian ketiga. Kamu boleh beristirahat selama 2 jam sebelum memilih untuk melanjutkan ke ujian keempat. Sebuah suara tanpa emosi bergema, tampaknya tidak berubah tidak peduli seberapa menakjubkan penampilan Fang Lin. Namun, itu wajar saja. Orang di balik suara ini mungkin pernah melihat banyak orang jenius, terutama orang-orang berbakat dari zaman kuno yang sangat kuat. Meskipun Fang Lin cukup menonjol, dibandingkan dengan orang-orang berbakat dari zaman kuno itu, dia jelas tidak cukup. Fang Lin duduk, bermeditasi dalam diam untuk memulihkan diri, sambil bertanya, apa ujian keempat? Suara dingin itu menjawab, cukup mudah. Kalahkan 3 lawan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Fang Lin terdiam sejenak, apakah aku perlu mengalahkan 3 lawan seperti tadi, secara berurutan? Dalam pandangan Fang Lin, ini tampaknya tidak terlalu sulit. Lagi pula, dia baru saja mengalahkan lawan seperti itu, jadi dia seharusnya bisa mengalahkan 3 lawan lagi secara berturut-turut. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau harus menghadapi 3 lawan seperti itu secara bersamaan. Suara tanpa emosi itu menjawab. Apa? Fang Lin tercengang saat mendengar ini, dan dia menjadi sangat tidak nyaman. Mengalahkan 3 lawan sekaligus, itulah ujian keempat. Suara dingin itu menjelaskan. Fang Lin memasang ekspresi aneh di wajahnya, mulutnya berkedut. Dia benar-benar ingin mengumpat keras, ini konyol. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Mengalahkan 1 lawan seperti itu saja sudah sangat sulit.
Meminta Fang Lin untuk menghadapi 3 lawan sekaligus bukankah ini berarti mempertaruhkan nyawanya? 1 lawan 3 lawan dengan kekuatan yang sama, bagaimana cara bertarung? Bagaimanapun Anda memikirkannya, tampaknya mustahil. Bukankah ini terlalu sulit? Fang Lin tidak bisa menahan tangisnya. Tidak terlalu sulit. Beberapa orang bisa melakukannya. Suara dingin itu menjawab dengan tenang, seolah-olah sengaja mencoba meremehkan Fang Lin. Fang Lin mencibir. Tentu saja, dia tahu bahwa beberapa orang bisa melakukannya. Jika ayahnya Fang Qingye yang mengikuti ujian ini, Fang Lin yakin ayahnya tidak hanya bisa mengalahkan 3 lawan yang kekuatannya setara, tetapi bahkan 10 dari mereka akan mudah dikalahkan. Namun, Fang Lin cukup bijaksana. Dia mungkin telah melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah dan meninggalkan jejaknya di dunia di balik gerbang perunggu, tetapi bakat dan kualifikasinya masih jauh dari ayahnya, Fang Qingye, di kehidupan sebelumnya. Fang Lin selalu tahu betapa kuatnya ayahnya. Bahkan sebelum ayahnya menjadi Martial Lord, dia sangat kuat, tak tertandingi, dan banyak lawannya menjadi batu loncatan baginya. Tidak ada ujian yang sulit bagi Fang Qingye. Namun, Fang Lin tidak mungkin sebaik Fang Qingye. Bagaimanapun, setiap orang itu unik, bahkan ayah dan anak pun berbeda. Seberapa jauh Zhou Yishui telah melangkah? Tanya Fang Lin. Sama sepertimu, jawab suara dingin itu. Mendengar ini, Fang Lin agak lega. Meskipun ronde keempat ini sangat sulit dan membuatnya ingin mengumpat, Zhou Yishui juga terjebak di sana. Bisakah harta karun digunakan untuk ronde keempat? Fang Lin bertanya ragu-ragu, karena jika harta karun dapat digunakan, itu akan jauh lebih mudah. Tidak, sayangnya, suara tanpa emosi itu dengan kejam menghancurkan ilusi Fang Lin. Fang Lin menghela napas, tatapan matanya kembali penuh tekad. Meski ujian keempat mungkin tampak sesulit naik ke surga, ia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Berdengung. Tepat pada saat itu, tas 9 istana milik Fang Lin tiba-tiba menyala. Bab 712, penerus yang tidak dapat dijelaskan. Hah! Fang Lin terkejut, mengapa tas istana 9 tiba-tiba bersinar? Bukankah tidak mungkin menggunakan tas istana 9 di dalam aula suci tertinggi? Bahkan suara dingin itu tampak terengah-engah pelan, tampak sangat terkejut. Dari tas istana 9, sebuah kotak giok terbang keluar. Kotak giok ini tampak sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, kotak giok yang tampak biasa ini kini memancarkan cahaya lembut, memperlihatkan sifatnya yang luar biasa. Fang Lin terkejut. Dia hampir lupa tentang kotak giok ini, tetapi sekarang tiba-tiba muncul di depan matanya. Kotak giok ini adalah warisan yang diterima Fang Lin dari 4 orang suci Sekte Pil saat dia masih berada di Sekte Kabut Ungu. Warisan 4 orang suci dibagi menjadi 4 bagian, sebuah kuali, sebuah api, sebuah pil, dan terakhir, kotak giok ini. Baik itu kuali, api, atau pil, semua warisan ini telah banyak membantu Fang Lin. Namun, sejak memperoleh kotak giok ini, kotak itu tidak pernah digunakan lagi. Kotak itu tersembunyi jauh di dalam tas 9 istana milik Fang Lin, sedemikian rupa sehingga dia hampir melupakannya. Akan tetapi, siapakah yang menyangka bahwa kotak giok itu tiba-tiba muncul dari tas istana 9 pada saat ini? Fang Lin teringat kembali saat ia mendapatkan kotak ini, ia seperti mendengar suara yang mengatakan kepadanya bahwa jika kesempatannya tiba, kotak ini akan terbuka. Mungkinkah sekarang saatnya kotak giok ini terbuka? Fang Lin terkejut, dia tidak pernah menyangka kotak giok itu akan terbuka saat ini. Apa benda ini yang bisa melanggar peraturan aula suci tertinggi? Suara dingin itu bergema, terdengar heran. Aula suci tertinggi memiliki peraturan yang ditetapkan oleh penguasa bela diri Mo Souhe. Meskipun peraturan ini hanya sebagian kecil dari kekuatan Mo Souhe, peraturan ini tidak dapat dibayangkan oleh generasi selanjutnya. Namun, kotak giok ini dapat mengabaikan aturan aula suci tertinggi dan muncul dari tas istana 9. Ini secara langsung menegaskan bahwa kotak giok itu benar-benar luar biasa. Fang Lin mengulurkan tangan untuk menerima kotak giok itu. Saat dia memegangnya, kotak itu terasa hangat dan lembut seperti memegang giok hangat. Seketika, Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka kotak giok itu. Cahaya terang menyebar, begitu terangnya hingga Fang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Fang Lin bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak giok itu, suara yang selalu dingin itu tampak kehilangan ketenangannya seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang tak terbayangkan.
Fang Lin buru-buru melihat ke dalam kotak giok itu, hanya untuk tidak menemukan sesuatu yang aneh, hanya sebuah cincin kecil yang hitam pekat, tanpa sedikit pun keindahan, bahkan bisa dikatakan sangat jelek. Fang Lin menatapnya cukup lama sebelum mengenalinya sebagai sebuah cincin. Apa benda ini? Fang Lin bingung. Dia mengambil cincin hitam itu. Cincin itu sangat ringan, seolah-olah tidak memiliki berat dan tidak memancarkan aura apapun. Fang Lin mengerutkan kening, kotak giok itu ternyata berisi cincin besi hitam yang tampak biasa saja. Apa yang terjadi? Apakah dia telah ditipu oleh 4 orang suci dari Sekte Pil? Apakah ini barang yang tidak berguna? Namun, itu juga tidak masuk akal. Jika itu hanya benda biasa, itu tidak akan menimbulkan reaksi sebesar itu dari suara dingin itu, ia bertindak seolah-olah telah melihat hantu. Bagaimana kamu bisa memiliki cincin ini? Suara itu terdengar lagi, bahkan mengisyaratkan sejumlah urgensi, seolah-olah ingin mengetahui jawaban dari Fang Lin. Fang Lin tampak bingung, saya menemukannya. Omong kosong. Bagaimana kau bisa menemukan benda seperti itu? Suara itu langsung menegur. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kau bahkan belum memberitahuku benda apa ini. Bagaimana aku bisa memberitahumu di mana aku menemukannya? Suara itu terdiam sejenak, lalu berbicara lagi dengan nada tercengang, ini adalah salah satu dari 12 objek yang dimiliki oleh kelompok pertama makhluk kuat yang muncul dari aula suci tertinggi. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Lin membelalak karena bingung. Cincin ini, yang tidak memiliki ciri apapun, memiliki sejarah yang begitu besar. Itu milik kelompok orang pertama yang memberanikan diri dari aula suci tertinggi. Dan ada 12 cincin ini. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan selera makhluk-makhluk kuat yang datang dari aula suci tertinggi bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang membuat cincin jelek ini? Tidak bisakah dibuat agar terlihat lebih menarik? Apakah cincin ini punya arti? Jika aku memakainya, bisakah aku menjadi pemilik aula suci tertinggi dan juga menerima banyak harta atau warisan yang kuat? Fang Lin bertanya dengan penuh semangat. Suara itu kembali terdiam, lalu berbicara dengan nada aneh, pewaris cincin berhak untuk berpartisipasi langsung dalam ujian pewaris. Jika kamu lulus, kamu tidak hanya akan menjadi penguasa aula suci tertinggi, tetapi juga menerima salah satu gulungan suci tertinggi yang tidak lengkap. Mendengar ini, Fang Lin tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, wajahnya berubah muram. Dia bahkan tidak bisa menangani ujian di sini, dan sekarang ujian pewaris muncul. Bukankah ini mencari masalah? Melihat ekspresi pahit Fang Lin, suara itu berkata dengan kesal, cincin ini melambangkan kehormatan dan kebanggaan. Mampu memiliki cincin ini berarti kamu ditakdirkan untuk bersama dengan aula suci tertinggi. Ini adalah kesempatan besar untukmu. Fang Lin menggerakkan sudut mulutnya, aku hanya ingin bertanya, apakah ujian pewaris jauh lebih sulit daripada ujian saat ini? Saya tidak yakin. Ujian setiap pewaris berbeda-beda. Ada yang menyelesaikan ujiannya dalam sekejap, sementara yang lain berjuang selama 1000 tahun dan tetap gagal. Suara itu menjawab, terdengar agak aneh. Begitu ya. Fang Lin mengerutkan kening, mempertimbangkan apakah akan ikut serta dalam apa yang disebut ujian pewaris ini atau tidak. Ngomong-ngomong, apa itu gulungan tak lengkap tertinggi? Fang Lin bertanya lagi, merasa itu terdengar sangat penting. Ada 12 lembar gulungan yang belum selesai. Jika kamu bisa mendapatkan semuanya, kamu akan tahu apa itu. Suara itu hanya mengatakan ini kepada Fang Lin dan tidak banyak bicara lagi. Fang Lin tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran, apakah ke-12 bagian gulungan yang tidak lengkap itu semuanya ada di sini? Hanya satu bagian yang ada di sini. 11 bagian lainnya, mungkin, belum diperoleh oleh siapapun, atau mungkin telah jatuh ke tangan pewaris lain. Suara itu menjawab. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia berpikir dalam hati bahwa dia telah menjadi pewaris tanpa diduga. Pasti ada pewaris lain juga, dan dia bukan satu-satunya yang istimewa. Dengan pemikiran ini, Fang Lin merasa cukup lega. Jika orang lain bisa menjadi pewaris, mengapa dia tidak bisa? Lagi pula, apa yang disebut ujian pewaris itu tidak ditetapkan secara pasti. Jika dia mengikuti ujian yang tidak terlalu menantang karena keberuntungannya, bukankah itu akan menjadi tawaran yang bagus? Kalau begitu, aku akan mengikuti ujian pewaris, Fang Lin segera menyatakan. Kamu bisa, tapi bersiaplah. Jika kamu gagal, kamu akan langsung dikeluarkan. Suara itu memperingatkan Fang Lin. Bab 713, Pemandangan di Awan. Jika kau sudah memutuskan,
pakailah cincin ini, dan kau akan langsung dilemparkan ke dalam ujian, kata suara itu. Fang Lin mengangguk, ekspresinya agak serius, dan mengambil cincin hitam itu, bersiap untuk memakainya. Tiba-tiba, Fang Lin mengerutkan kening dan bertanya, mana yang lebih berbobot, bagan tertinggi yang dimiliki Zhou Yishui, atau cincin hitamku? Tentu saja, cincinmu lebih berharga, kata suara itu. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk, meskipun pertanyaannya tidak penting, mengetahui bahwa cincinnya memiliki nilai lebih tinggi daripada bagan tertinggi membuatnya merasa lebih nyaman. Tanpa ragu-ragu lagi, Fang Lin langsung mengenakan cincin hitam itu. Saat cincin itu dipakai, keadaan di sekitar Fang Lin mulai berubah, mengaburkan segalanya dan membuatnya tampak seolah-olah dia melihat banyak hal sekaligus. Fang Lin merasa seolah-olah berada dalam pusaran, tidak dapat bergerak, dengan berbagai pemandangan muncul dan menghilang di depannya berulang kali. Dia tidak tahu berapa lama dia berada dalam kondisi ini. Dia merasa waktu telah kehilangan maknanya. Tiba-tiba, semua yang ada di depan mata Fang Lin menghilang, ia merasa seolah-olah jatuh melalui ruang hampa, tubuhnya kehilangan semua kekuatan, dan ia pun jatuh terjerembab. Fang Lin tampak ketakutan, berusaha meraih udara di atas namun sia-sia. Tidak ada gunanya, tubuhnya terus jatuh, seolah-olah dia jatuh ke jurang tak berdasar di bawah. Apa-apaan cobaan ini? Fang Lin mengumpat dalam hati. Perasaan ini buruk, dia benar-benar tak berdaya, seolah-olah semuanya telah dilucuti darinya. Dia hanya bisa merasakan dirinya terus-menerus jatuh, tidak tahu kapan itu akan berhenti. Atau mungkin hal itu akan terus berlanjut tanpa henti, tanpa akhir. Fang Lin akan terus jatuh selamanya dalam jurang hitam yang tak berujung ini, hingga ia meninggal karena usia tua. Pikiran itu membuat Fang Lin tersentak. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Tanpa diduga, pemandangan di depan matanya berubah lagi, dan Fang Lin mendapati dirinya berada di puncak gunung alih-alih terus jatuh. Gunung itu menjulang tinggi, seolah-olah merupakan puncak tunggal yang berdiri di atas awan. Berdiri di puncaknya, ia dapat melihat jarak bermil-mil jauhnya. Fang Lin tampak bingung, apa sebenarnya ujian ini? Beberapa saat yang lalu dia terjatuh, tetapi sekarang dia menemukan dirinya di tempat yang tidak dikenal ini. Di sekitar puncak, awan dan kabut bertahan, kadang-kadang membentuk pola, kadang-kadang menyebar. Awan selalu berubah, seperti arus sungai. Mereka berubah setiap saat, bentuk tetap atau makna kaku tidak ada lagi. Fang Lin berdiri di puncak tanpa mengetahui ujian apa yang akan dihadapi, jadi dia duduk bersila, mengamati naik turunnya awan di hadapannya. Tanpa disadari, Fang Lin merasa sangat tenang. Sejak memasuki Gunung 100 Binatang, ketegangan yang selalu ada di sana tampaknya telah mereda. Mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi saat ini, dia tampak sangat rileks dan puas, seolah-olah semua kekhawatiran dan masalahnya telah terlupakan. Apakah aku sudah menjadi dekaden? Fang Lin tiba-tiba terkekeh pada dirinya sendiri, matanya yang lesu tiba-tiba menjadi cerah. Keadaan pikirannya tentu saja telah berubah, tampaknya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, menjadi santai dan santai, tetapi dia tidak berubah, dia tetap Fang Lin, dan hatinya tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari dalam awan. Dengan suara gemuruh ini, seolah-olah seluruh dunia menjadi jelas. Di antara awan yang bergulir, banyak pemandangan yang berubah terus-menerus. Wajah Fang Lin mencerminkan keterkejutan saat ia melihat seorang pria memegang pedang panjang berwarna merah darah, menginjak naga tulang besar, memimpin gerombolan setan tak berujung ke tanah kuno. Mayat tua kering, Fang Lin tak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan 3 kata ini. Pria yang memegang pedang darah itu muncul sebagai dewa yang tak terkalahkan. Dengan setiap ayunan pedangnya, gunung-gunung runtuh, bumi terbelah, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap, dan banyak sekali yang kuat jatuh. Saat itu adalah masa kehancuran. Segalanya runtuh, umat manusia berada di ambang kepunahan, dan tampaknya tidak ada harapan lagi untuk mencegah bencana yang sedang terjadi. Fang Lin terguncang. Tidak diragukan lagi, adegan ini telah terjadi di masa lalu yang tak terbatas dan menandai berakhirnya era yang paling gemilang. Dan orang yang bertanggung jawab atas semua ini tidak lain adalah binatang iblis generasi itu, si mayat tua kering. Penglihatan itu menghilang, tetapi Fang Lin masih shock dan belum sadar kembali ketika sesuatu berubah lagi. Daratan itu tampak seperti bumi yang hangus. Matahari bersinar terik, dengan 10 matahari yang bersinar terik menggantung tinggi di langit, melepaskan cahaya yang tak terbatas tanpa henti, membakar pemandangan neraka di bawahnya.
Baik manusia maupun binatang mati terus-menerus. Bahkan yang kuat dan berumur panjang pun tidak dapat menahan cahaya mengerikan dari 10 matahari ini. Fang Lin melihat beberapa manusia menyedihkan berlutut di tanah, membenturkan kepala mereka ke tanah sambil memohon ke langit, namun yang mereka temui hanyalah kematian. Semua makhluk hidup layu, semua yang ada di dunia ini hampir punah. Tepat pada saat itu, seorang lelaki kekar berpakaian kulit binatang, memegang busur tulang naga, membawa panah darah Phoenix, menunggangi kilin, naik ke langit. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Pria kekar itu menarik busurnya dan berteriak dengan marah. Setiap kali anak panah dilepaskan, naga dan burung Phoenix tampak saling terkait, bagaikan serangan dari dewa. Tepat saat Fang Lin asyik dengan pemandangan ini, pemandangan itu tiba-tiba menghilang, membuatnya tidak puas, perasaan tidak puas menggerogoti dirinya. Tuan bela diri Hou Yi. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Pria yang memanah 10 matahari dengan busurnya tidak lain adalah Tuan bela diri Hou Yi yang mengagumkan, yang pernah mendominasi 9 surga. Fang Lin menghela napas dalam-dalam. Adegan Hou Yi menembak jatuh matahari itu sederhana, tetapi itu menggetarkan darahnya. Awan bergejolak, pemandangan lain muncul. Seorang lelaki setengah baya berjubah bermotif bintang hitam putih, memegang sebuah penggaris aneh, berdiri di atas lautan luas. Pria parubaya itu melambaikan penggaris aneh di tangannya, dan dalam sekejap, dunia terbalik, dengan laut di atas dan langit di bawah. Adegan ini mengejutkan Fang Lin, mulutnya menganga. Ia bahkan takut sampai lupa bernapas. Dengan satu lambaian penguasa, dunia jungkir balik. Kekuatan macam apa ini? Bahkan para dewa, jika mereka ada, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lelaki berjubah bermotif bintang itu tampak serius, menatap langit dan bumi yang terbalik, seolah melihat sesuatu di kedalaman matanya. Fang Lin memperhatikan dengan saksama, mencoba memahami sesuatu dari kedalaman mata pria berpola bintang itu, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Mo Souhe. Saat Fang Lin berbicara, pemandangan itu langsung menghilang, seolah-olah tidak ingin menunjukkannya lagi kepada Fang Lin. Pada saat ini, jantung Fang Lin mulai berdebar kencang. Dia telah melihat Martial Lord Hou Yi dan Martial Lord Mo Souhe. Mungkinkah sosok ayahnya juga akan muncul di kedalaman awan? Tetapi apa yang dilihat Fang Lin selanjutnya bukanlah ayahnya, melainkan dirinya sendiri. Bab 714, apa yang kau lihat? Memang, Fang Lin tidak melihat sosok dan pemandangan ayahnya, Fang Qingye, melainkan, jauh di dalam awan, ia melihat dirinya sendiri. Tepatnya, dia melihat dirinya di masa lalu, Fang Lin di kehidupan sebelumnya. Adegan itu dimulai ketika Fang Lin diterima di istana Saint Pil. Saat itu, dia baru berusia 12 tahun dan masih kekanak-kanakan, hanya seorang anak kecil. Dengan banyaknya ahli di Pil Saint Palace dan banyaknya makhluk kuat, sekte ini menjadi sekte alkimia nomor 1 di dunia. Semua penyuling pil menganggap memasuki Pil Saint Palace sebagai tujuan mereka, memegang kendali alchemy Tao. Saat berusia 12 tahun, Fang Lin diterima di Pil Saint Palace, mempelajari pil alkimia terbaik. Meskipun ia menghadapi banyak rintangan di awal, ia akhirnya mengatasi semuanya, dan potensinya dalam alkimia ditemukan oleh Pil Saint Palace, menjadi tak terhentikan. Grandmaster alkimia termuda, bakat alkimia yang tak tertandingi, kekuatan surgawi yang menakjubkan dalam pil Tao, dan banyak gelar lainnya jatuh ke kepala Fang Lin. Semua adegan ini terasa begitu jauh, membenamkan Fang Lin seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Pada suatu saat yang tidak diketahui, Fang Lin melihat hari ketika ia menjadi penguasa pil. Bukankah itu hari yang sangat penting? Dunia berubah warna, mata semua makhluk tertuju ke arah istana Saint Pil. Banyak makhluk kuat menyaksikan Fang Lin mencapai posisi pil sovereign. Penguasa pil, pencapaian tertinggi dalam alchemy Tao, tidak dapat dicapai dan digapai. Bagi para penyuling pil, penguasa pil adalah dewa sejati. Jadi pada hari itu, aku adalah sosok yang sangat heroik. Fang Lin tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Namun di balik senyumnya, ada sedikit kepahitan yang tak terlukiskan. Setelah memperoleh gelar penguasa pil, Fang Lin menjadi orang yang paling disegani di antara semua pemurni pil, tetapi ia tidak puas hanya menjadi penguasa pil. Ia ingin menjalani pemurnian pil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk terbebas dari kehidupan dan kematian, untuk terhindar dari reinkarnasi, dan untuk terbebas dari segala belenggu. Dalam mengejar tujuan ini, Fang Lin bepergian ke seluruh dunia, membaca semua buku kuno, dan pada suatu hari,
ia membawa kembali beberapa ramuan yang tak terbayangkan untuk mulai memurnikan pil aneh yang diberi nama pil reinkarnasi hidup dan mati. Peristiwa ini menyebabkan kejutan yang tak terbayangkan. Tidak seorang pun dapat memahami tindakan Fang Lin. Reinkarnasi hidup dan mati, seberapa tabukah itu? Siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan mereka yang mencapai kedudukan seperti dewa di tengah langit dan bumi tidak dapat benar-benar lolos dari reinkarnasi hidup dan mati. Namun, Feng Lin bertekad untuk menaklukkan wilayah terlarang ini. Ia ingin mengandalkan tao alkimianya untuk membalikkan reinkarnasi dan melampaui hidup dan mati. Semua ahli obat di dunia menjadi gila. Meskipun tindakan Fang Lin luar biasa, sebagian besar ahli obat di seluruh dunia memilih untuk percaya pada Fang Lin. Semua penyuling pil di Istana Suci Pil, dari atas ke bawah, melakukan yang terbaik untuk membantu Fang Lin. Proses pemurnian pil memakan waktu 3 tahun. Bagi Fang Lin, 3 tahun ini terasa seperti selamanya. Fang Lin melihat pemandangan di awan hingga ia melihat dirinya menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati hingga tuntas. Ia tahu hasilnya, tetapi ia tidak dapat menahan rasa berdebar-debar di jantungnya. Namun, adegan berikutnya berhenti tiba-tiba pada saat pil itu akan berhasil, dan menghilang dengan tiba-tiba. Melihat ini, ekspresi Fang Lin menjadi kaku. Dia tidak tahu harus berkata apa karena pemandangan itu menghilang tepat ketika sudah mencapai titik paling kritis. Sama seperti adegan sebelumnya, yang tiba-tiba menghilang tiap kali sampai pada momen kritis, menyebabkan Fang Lin sangat frustrasi. Fang Lin tiba-tiba menyadari, bukankah ini disebut ujian? Apakah ini ujian? Mengapa terasa begitu membingungkan? Dalam pergeseran awan, pemandangan baru muncul. Fang Lin memperhatikan dengan saksama, hanya untuk menunjukkan ekspresi bingung. Kemakmuran yang luar biasa di bawah langit, seni bela diri yang berkembang pesat. Terlepas dari klan manusia atau binatang iblis, semuanya telah mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya tampak begitu sempurna. Namun Fang Lin melihat bahwa jauh di langit ada tangan yang tak terbayangkan besarnya yang mengendalikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tangan raksasa ini sungguh tak masuk akal, seakan-akan seluruh dunia sedang dipermainkan dalam telapak tangannya. Pemandangan ini membuat Fang Lin tercengang. Tangan siapakah yang mengendalikan dunia dan memegang bintang-bintang? Sungguh tak terbayangkan. Pemandangan itu muncul dengan cepat, lalu menghilang begitu tiba-tiba. Sebelum Fang Lin benar-benar bisa melihatnya, pemandangan itu sudah hilang. Ledakan, gunung itu runtuh, dan Fang Lin langsung terjatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Apakah kamu masih bisa melihat? Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu tampak nyata namun ilusi, bukan laki-laki atau perempuan, seolah-olah suara itu datang dari akhir zaman kuno, atau muncul dari sungai waktu di masa depan. Dikelilingi oleh kegelapan, Fang Lin terus terjatuh, tidak dapat melihat apapun. Mata menjadi tidak berarti di sini. Namun, suara itu terus bergema di telinga Fang Lin. Apakah kamu masih bisa melihat? Apakah kamu masih bisa melihat? Apakah kamu masih bisa melihat? Fang Lin tetap diam sampai tiba-tiba dia berteriak, aku bisa melihat. Ledakan. Dengan raungan Fang Lin, kegelapan di sekitarnya memudar, dan Fang Lin muncul di aula kosong. Di dalam aula itu berdiri sebuah batu besar, tampaknya sebuah patung, tetapi patung itu belum selesai dibuat, hanya memiliki tubuh dan tidak memiliki wajah. Tampaknya dibuat dengan tergesa-gesa, dan pematung kuno itu tidak menyelesaikan patung itu sepenuhnya. Tidak diketahui sudah berapa tahun patung itu berdiri di sana. Melihat patung tanpa wajah ini, Fang Lin tidak menyadari bahwa patung itu telah berubah menjadi mirip dirinya. Apa yang kau lihat? Suara aneh itu terdengar lagi, seakan bertanya, namun juga mengingatkan. Fang Lin berkedip, dan patung itu berubah kembali menjadi bentuk tanpa wajah. Apa yang kulihat? Mengapa aku harus memberitahumu? Fang Lin membalas. Bicaralah, dan kamu akan lulus ujian, kata suara aneh itu. Kecurigaan muncul di wajah Fang Lin. Mengenai ujian pewaris aula suci tertinggi, dia tampaknya memahami sesuatu. Apa yang kulihat? Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ini bukan level yang bisa kau sentuh, Fang Lin mencibir. Di tengah keheningan panjang, Fang Lin tampak acuh tak acuh, tampaknya tidak peduli tentang apapun. Ledakan. Tiba-tiba, serpihan batu beterbangan dari patung tinggi itu, dan sebuah wajah muncul di kepala patung itu. Tak lain dan tak bukan adalah Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin tidak bisa menahan tawa. Selamat, pewaris aula suci tertinggi, Anda telah memperoleh segalanya di sini.
Suara aneh itu terdengar, dan bersamaan dengan itu, sebuah sosok muncul di depan Fang Lin. Melihat sosok itu, Fang Lin tampak terkejut dan terpaku di tempat. Bagaimana mungkin? Fang Lin berseru kaget, kehilangan ketenangannya seperti biasanya. Bab 715, Pemilik Aula Suci Tertinggi. Sosok ini sangat samar, sedemikian samarnya sehingga tampak seakan-akan bisa menghilang kapan saja. Namun, Fang Lin dapat mengenali wajah sosok itu. Yang mengejutkannya, itu adalah martial lord legendaris Mo Souhe. Bagaimana ini mungkin? Fang Lin tercengang dan berteriak keheranan. Sosok itu menatap Fang Lin, tampak agak bingung. Apakah kamu senior Mo Souhe? Fang Lin, sedikit menggigil, bertanya dengan hormat. Pada saat yang sama, jantung Fang Lin berdebar kencang. Jika ini benar-benar martial lord Mo Souhe, bahkan jika itu hanya hantu yang tersisa, itu di luar imajinasinya. Aku bukan Mo Souhe. Sosok itu menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Fang Lin mengerutkan kening, jika kamu bukan senior Mo Souhe, lalu siapa kamu? Aku tidak tahu siapa diriku, karena waktu telah berlalu terlalu lama. Aku hampir melupakan segalanya. Sekarang setelah terbangun, aku akan segera menghilang. Sosok itu berbicara, tatapannya seolah melampaui waktu, mengintip ke era kuno yang jauh di luar jangkauannya. Mungkinkah kamu adalah sisa-sisa pemikiran yang ditinggalkan oleh senior Mo Souhe? Fang Lin memberanikan diri untuk bertanya. Tidak, aku adalah perwujudan dari aturan yang ditinggalkannya di tempat ini. Lebih tepatnya, aku adalah sebuah pikiran yang lahir di aula tertinggi ini. Sosok samar itu menjelaskan. Mendengar ini, Fang Lin langsung mengerti, tetapi dia juga merasakan sedikit kekecewaan. Walaupun sosok samar ini memiliki wajah Mo Souhe, itu bukan dirinya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Angka ini merupakan hasil pemikiran yang disusun dalam aula Santo tertinggi. Karena keberadaan aula orang suci tertinggi yang luas dan aturan-aturannya yang kuat yang ditetapkan oleh Mo Souhe, selama kurun waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aturan-aturan aula orang suci tertinggi melahirkan manifestasi pikiran ini. Setiap orang yang memasuki aula Sein tertinggi, aku bisa melihat mereka sepenuhnya. Aku tahu segalanya tentang mereka, tetapi sejak kau melangkahkan kaki ke aula Sein tertinggi, aku telah mengamatimu. Bahkan ketika kau memasuki ujian pewaris, kupikir aku bisa melihat semua yang bisa kulihat tentangmu, tetapi gagal lagi. Sosok samar itu berbicara, ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Fang Lin terdiam, tetapi jauh di dalam hatinya, sedikit rasa takut muncul. Dia tidak punya firasat bahwa rahasianya sedang diselidiki. Untungnya, rahasianya tidak terbongkar, kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Di atasmu, sepertinya ada lapisan kabut yang menghalangi pandanganku, bahkan saat aku menggunakan aturan aula suci tertinggi untuk melihatmu, aku tetap gagal, sosok samar itu berkata dengan penuh teka-teki. Siapakah sebenarnya kamu? Setelah terdiam sejenak, sosok samar itu bertanya. Fang Lin tersenyum, mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin hitam di jarinya. Saya adalah pewaris aula suci tertinggi. Mengetahui hal ini seharusnya sudah cukup. Sosok samar itu terkekeh pelan, memang, kau memiliki cincin pusaka, kau juga telah lulus ujian pewaris, dan memperoleh pengakuan dari aula suci tertinggi. Kau sekarang adalah pemilik aula ini. Begitu aku menghilang, itu akan sepenuhnya menjadi milikmu. Kegembiraan terpancar di wajah Fang Lin. Entah mengapa ia menjadi seorang ahli waris, lulus ujian secara misterius. Namun hasilnya bagus, ia akan segera menjadi pemilik aula tertinggi. Kau harus ingat, ada lebih dari satu aula tertinggi. Yang kau peroleh hanyalah aula cabang, dengan 11 aula lainnya yang masih ada. Beberapa mungkin sudah muncul, sementara yang lain mungkin masih disegel di tempat lain, tetapi terlepas dari itu, jika kau bertemu dengan pemilik aula tertinggi lainnya, kau harus membunuh mereka dan merebut aula tertinggi mereka, sosok samar itu memberi instruksi, nadanya semakin serius. Kenapa? Sebagai pemilik aula tertinggi, haruskah kita bertarung sampai mati? Fang Lin bertanya dengan bingung. Ya, kalian harus bertarung sampai mati. Akan ada 12 pewaris untuk 12 aula tertinggi. Kecuali ada kecelakaan, kalian berdua-belas akan masing-masing memiliki sebagian dari gulungan tak lengkap tertinggi. Hanya dengan mengumpulkan semua bagian, seseorang dapat memperoleh warisan tertinggi, sosok samar itu menjelaskan. Fang Lin diam-diam menggigil. Ini bukan kabar baik.
Tampaknya menjadi pewaris aula suci tertinggi tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga berarti menghadapi risiko besar. Jika dia bertemu dengan 11 pewaris aula Sein tertinggi lainnya di masa depan, mereka harus terlibat dalam pertempuran yang mematikan. Bahkan jika Fang Lin tidak menginginkannya seperti ini, karena dia sekarang memiliki aula Sein tertinggi dan gulungan tak lengkap tertinggi, dia pasti akan menarik minat para pewaris lainnya. Terlebih lagi, Fang Lin sangat tertarik dengan warisan tertinggi, terutama karena aula suci tertinggi ini ditinggalkan oleh Martial Lord Mo Souhe. Kemungkinan, warisan tertinggi itu terkait dengan Martial Lord Mo Souhe. Jika itu benar-benar warisan Mo Souhe, nilai gulungan tak lengkap tertinggi ini akan tak terbayangkan besarnya. Baiklah, itu saja yang bisa kukatakan padamu. Kau sekarang adalah pemilik aula suci tertinggi ini. Gulungan suci tertinggi yang tidak lengkap ada di dalam patung ini. Sekarang aku akan menghilang. Setelah sosok samar itu selesai berbicara, sosok itu menghilang menjadi bintik-bintik cahaya kecil, menghilang dari pandangan Fang Lin. Fang Lin mengangguk, lalu perasaan aneh muncul di hatinya. Rasanya seperti dia bisa menguasai aula suci tertinggi di telapak tangannya hanya dengan mengarahkan pikirannya. Dengan mata terpejam, Fang Lin dapat melihat kondisi setiap orang di dalam aula suci tertinggi. Baik mereka yang masih ragu-ragu di aula maupun mereka yang sedang mengikuti ujian, semuanya terlihat oleh Fang Lin. Zhou Yishui benar-benar telah maju ke ujian keempat. Fang Lin bertemu dengan Zhou Yishui, yang saat ini berada di ruang asing, bertarung melawan 3 klonnya sendiri. Zhou Yishui menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Seperti Fang Lin, ia juga membuat peningkatan signifikan melalui pertarungan terus-menerus. Namun, menghadapi 3 lawan yang sama kuatnya, Zhou Yishui merasa kesulitan untuk mengatasinya. Meskipun ia dapat bertahan untuk beberapa saat, jelas bagi Fang Lin bahwa Zhou Yishui tidak akan lulus ujian keempat ini. Tidak heran, ujian keempat sangatlah mengerikan. Bahkan Fang Lin menganggapnya sebagai mimpi buruk. Tanpa keberuntungannya, di mana cincin pusaka tiba-tiba muncul, Fang Lin mungkin akan berada dalam situasi yang sama mengerikannya seperti Zhou Yishui sekarang, terlibat dalam pertarungan hidup mati melawan 3 lawan yang sama kuatnya. Di sisi lain, Mei Yingsui, Wang Erdan, Dugu Ruoxu, Stuart Sen, dan gadis Dugu Nian semuanya sedang menjalani tes. Mei Yingsui dan 2 orang lainnya telah mencapai tantangan ketiga. Meskipun tingkat kesulitannya sangat tinggi, mengingat potensi dan kualifikasi mereka, mereka seharusnya dapat melewati tantangan ketiga jika diberi waktu yang cukup. Hanya pelayan Sen dan Dugu Nian yang mengejutkan Fang Lin. Kekuatan mereka tidak kuat, terutama Dugu Nian, yang tingkatannya hanya sedikit lebih tinggi dari Fang Lin. Namun, mereka berdua berhasil lolos ke tantangan kedua, menunjukkan bahwa mereka juga mempunyai potensi besar. Sepertinya tulang iblis telah membawa perubahan besar bagi mereka. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, tatapannya kembali tertuju pada Zhou Yishui, seringai nakal tersungging di bibirnya. Bab 716, Zhou Yishui yang menyedihkan. Zhou Yishui, kalian mungkin tidak dapat membayangkannya, meskipun kalian memegang tata tertib tertinggi, aku telah berhasil menguasai aula suci tertinggi sebelum kalian. Tawa dingin bergema di hati Fang Lin, sementara cahaya ceria menari-nari di tatapannya. Fang Lin sekarang adalah pemilik aula suci tertinggi. Segala sesuatu di istana suci ini adalah miliknya, dan dia dapat memanipulasinya sesuai keinginannya. Pada saat itu, Fang Lin memiliki niat buruk terhadap Zhou Yishui. Mari kita bumbui sedikit untukmu. Fang Lin menyeringai, dan hanya dengan satu pikiran, Zhou Yishui yang sedang diuji tiba-tiba menghadapi suatu situasi. Ketiga salinan, Zhou Yishui, tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, membuat Zhou Yishui sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah aku sudah lulus? Zhou Yishui bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira, matanya tampak berbinar. Namun, sesaat kemudian, wajah Zhou Yishui berubah pucat pasi, hampir tampak lebih buruk dari hati babi. Dia hampir tidak bisa menahan seteguk darah sebelum pingsan. Awalnya, lawannya hanya 3 orang, tetapi sekarang jumlahnya terus bertambah. Dari 3 orang menjadi 30 orang, lalu dengan cepat berubah menjadi 300 orang. Ya, 300, Zhou Yishui, berdiri berdekatan, membuat siapapun yang melihatnya merasa pusing. Bagian yang paling penting adalah bahwa ke-300 Zhou Yishui ini memiliki tingkat keterampilan dan tingkatan yang sama persis dengannya. Zhou Yishui merasa pusing dan kakinya goyang.
Ia bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya karena kelelahan. Ia mengusap matanya. Setelah mengucek matanya, Zhou Yishui menyadari, dengan putus asa, bahwa itu bukanlah mimpi atau ilusi, melainkan kenyataan. Lawannya tiba-tiba bertambah banyak dari 3 menjadi 300. Ke-300 lawan yang identik itu berdiri dengan rapi, semuanya menatapnya dengan dingin. Zhou Yishui merasa setiap helai bulu di tubuhnya berdiri tegak melihat pemandangan yang mengerikan ini. Kenapa? Kenapa seperti ini? Zhou Yishui tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah, matanya memerah. Dia merasa dirugikan. Mengapa ujiannya tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah ujian itu sengaja dibuat sulit baginya atau memang ini bagian dari ujian aslinya? Zhou Yishui tidak percaya bahwa ini adalah bagian dari ujian karena ini sangat ekstrim. Ini tidak bisa digambarkan sebagai sekadar main-main. Ini seperti mereka mencoba mengambil nyawa Zhou Yishui. Dengan 300 Zhou Yishui ini, masing-masing dapat mengubur Zhou Yishui hidup-hidup hanya dengan satu pukulan. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahannya. Mengalahkan 300 lawan dengan kekuatan yang sama akan menjadi hal yang mustahil, bahkan bagi anak ajaib yang paling ganas di zaman dahulu, bukan? Ini ujianmu. Sebuah suara dingin terdengar, mengandung sedikit ejekan. Kenyataannya, Fang Linlah yang berbicara. Zhou Yishui, yang penuh kesedihan dan kemarahan, berteriak, ini tidak adil. Ini jelas bukan bagian dari ujian. Kau sengaja mencoba membunuhku. Fang Lin tertawa terbahak-bahak hingga hampir mendengus. Zhou Yishui yang selalu angkuh dan perkasa dipermainkannya, tidak ada yang lebih memuaskan. Kau salah, ini bukan usaha untuk membunuhmu, melainkan ujian. Ini adalah aula Sein tertinggi, hanya Supreme sejati yang bisa bertahan sampai akhir. Jika kau bisa mengalahkan lawan-lawan ini, itu akan menunjukkan kekuatan dan potensimu, komentar Fang Lin, berusaha menahan tawanya. Zhou Yishui menggertakkan giginya, tatapan matanya berubah gelap dengan pandangan yang lebih mengancam, ekspresinya sudah terdistorsi. Buktikan kekuatan dan potensiku. Buktikan pantatku. Dengan lawan sebanyak ini, bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Buktikan seberapa cepat aku bisa mati. Aku memiliki bagan tertinggi, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kata Zhou Yishui dengan wajah muram. Karena kamu memiliki Supreme Chart, itu sebabnya aku mengatur ujian ini untukmu. Hanya mereka yang memegang Supreme Chart yang berhak menikmati perlakuan seperti itu, suara dingin itu bergema. Bagi Zhou Yishui, itu terdengar penuh ejekan. Mendengar kata-kata ini, sekalipun Zhou Yishui sangat tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Saya peringatkan Anda, di aula Sein tertinggi, bahasa yang tidak sopan dilarang. Anda telah melanggar peraturan aula Sein tertinggi dan karenanya akan dihukum, kata suara dingin itu. Setelah itu, sebelum Zhou Yishui sempat bereaksi, ke-300 Zhou Yishui, secara drastis meningkatkan kekuatan spiritual mereka, masing-masing mencapai tingkat alam Venaroh. Menyembur. Pada saat itu, Zhou Yishui akhirnya tidak dapat menahan diri. Dia menghembuskan napas penuh darah tua dan pingsan. Dengan kilatan cahaya, Zhou Yishui diteleportasi keluar, dan kembali ke aula utama. Hah! Kok Zhou Yishui bisa keluar sambil berbaring? Seorang murid perempuan dari Lembah Wangi Surgawi berseru kaget. Tatapan semua orang tertuju pada Zhou Yishui, keheranan tampak di wajah mereka. Alasannya sederhana, penampilan Zhou Yishui saat ini terlalu menyedihkan. Sudut mulutnya berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, sangat kontras dengan penampilannya sebelumnya. Namun, Wang Erdan dan beberapa orang lainnya tidak hadir karena mereka sedang diuji, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa melirik dari jauh. Zhou Yishui butuh waktu cukup lama untuk sadar kembali. Begitu dia sadar, dia berteriak keras, melampiaskan semua kekesalannya. Tidak boleh berteriak di aula suci tertinggi. Kalian telah melanggar peraturan dan akan dihukum, suara dingin itu bergema, membuat Zhou Yishui tercengang. Bang! Petir menyambar dari atas, menghantam Zhou Yishui dengan keras. Zhou Yishui menjerit keras, wajahnya hangus, rambutnya berdiri tegak, dan asap putih mengepul dari lubang hidungnya. Kondisinya sangat buruk. Orang-orang dari Sekte Lima Elemen, keluarga Dugo, dan Lembah Wangi Surgawi yang tidak jauh dari sana terkejut. Apa yang terjadi? Aula suci tertinggi sebenarnya sedang menghukum Zhou Yishui. Meskipun mereka ingin tertawa, mereka tidak berani, dan hanya bisa menahan tawa mereka. Semakin mereka menahannya, semakin tak tertahankan,
dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Zhou Yishui melemparkan tatapan tajam ke arah mereka yang sedang tertawa. Semua orang ini, yang tampak seperti semut dan belalang di matanya pada hari-hari biasa, kini benar-benar menertawakannya, situasi yang tak terbayangkan bagi Zhou Yishui. Namun, Zhou Yishui memang Zhou Yishui. Ia tidak membiarkan amarahnya mengaburkan penilaiannya, juga tidak mengaburkan arah tujuannya karena kejadian-kejadian aneh tersebut. Dia mencoba menganalisis dan mencurigai apakah ada yang salah dengan Aula Sein tertinggi. Bagaimana ujian keempat yang awalnya normal berubah menjadi sangat aneh. Dan itu juga, secara khusus menargetkannya. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan bagan tertinggi? Tidak, bagan tertinggi adalah tanda kepercayaan. Dengan membawa bagan ini ke sini, aku seharusnya menerima perlakuan istimewa. Namun, sebaliknya, aku telah menjadi sasaran aula suci tertinggi berkali-kali. Ada yang mencurigakan. Zhou Yishui mengerutkan alisnya dan mulai mencurigai sesuatu dalam hatinya. Tanpa ia sadari, semua yang ada dalam pikirannya diketahui dengan jelas oleh Fang Lin. Di aula suci tertinggi, kecuali seseorang memiliki keterampilan khusus, Fang Lin akan menyadari pikiran semua orang. Kau belum cukup bersenang-senang. Aku akan bermain denganmu lagi, kata Fang Lin sambil tertawa. Bab 717. Sekarang kamu punya pilihan. Kamu bisa mengikuti ujian khusus, tetapi terlepas dari apakah kamu berhasil atau gagal, kamu akan kehilangan piagam tertinggi. Namun, jika kamu berhasil, kamu bisa menerima warisan terbesar dari tempat ini. Jika kamu gagal, kamu harus menanggung konsekuensi yang berat. Sebuah suara dingin bergema di telinga Zhou Yishui. Zhou Yishui tampak muram dan bertanya, saya memiliki bagan tertinggi. Jika saya lulus ujian biasa, saya dapat mengendalikan aula suci tertinggi. Lalu mengapa saya diminta untuk mengikuti ujian khusus? Jika kau ingin mengikuti ujian biasa, kau bisa, kalahkan saja 300 lawan di wilayah Spirit Vein, kata suara dingin itu dengan acuh tak acuh. Pernyataan yang meremehkan inilah yang hampir membuat Zhou Yishui memuntahkan darah lama. Lelucon macam apa ini? Menantangku untuk mengalahkan 300 lawan di alam Spirit Vein, sama saja dengan menyuruhku mati saja. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sudah memutuskan. Di antara dua ujian itu, mana yang akan kau pilih? Jika kau tidak memilih satu pun, bahkan jika kau memiliki Supreme Chart, kau tidak akan bisa pergi dari sini dan kau akan tinggal di sini selamanya, kata suara dingin itu. Zhou Yishui menggertakkan giginya, mengumpat dalam hati. Baginya, hanya ada satu pilihan yang tersisa, mengikuti ujian khusus. Jika dia berhasil, dia tidak hanya dapat memperoleh kembali kebebasannya tetapi juga memperoleh warisan terbesar dari Aula Sein tertinggi. Meskipun ia akan kehilangan bagan tertinggi, jika ia dapat lulus ujian, hilangnya bagan tertinggi memang merupakan harga kecil yang harus dibayar. Akan tetapi, ia tidak tahu apa saja ujian khusus itu, dan ia juga tidak tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan jika gagal. Maka Zhou Yishui bertanya, hukuman apa yang akan diberikan jika aku gagal? Suara dingin itu berkata, jika kamu gagal dalam ujian, kamu akan dikurung selama 10.000 tahun. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yishui berubah drastis, dan dia mulai goyah. Kegagalan berarti ditindas selama 10.000 tahun. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan Zhou Yishui mati karena usia tua di sini? 10.000 tahun. Di alam manakah Zhou Yishui berada? Berapa tahun lagi ia bisa hidup? Mungkin 2 hingga 300 tahun sudah merupakan berkah. Biaya hukuman ini adalah sesuatu yang tidak sanggup ditanggung Zhou Yishui. Dengan kata lain, Zhou Yishui hanya bisa berhasil, tidak gagal. Kegagalan sama saja dengan kematian. Menyadari hal ini, Zhou Yishui panik, dahinya dipenuhi keringat. Meskipun dia sangat teguh, tetap saja cukup sulit baginya untuk tetap tenang di bawah tekanan seperti ini. Tak heran, siapapun yang berada di posisi Zhou Yishui akan kebingungan dan bingung. Jadi, nyatakan pilihanmu, desak suara dingin itu. Zhou Yishui tampak sangat muram. Pilihan apa yang dia miliki saat ini? Saya akan mengikuti ujian khusus, kata Zhou Yishui dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu apa yang disebut ujian khusus itu, dan konsekuensi kegagalannya sangat berat sehingga dia tidak yakin sama sekali. Pada saat berikutnya, Zhou Yishui menghilang dari istana. Ketika ia muncul kembali, ia mendapati dirinya berada di ruang tertutup.
Dia tahu bahwa itu adalah tempat yang tertutup karena dia merasakan tekanan berada di sana, seakan-akan dia terkunci di dalam sangkar. Di mana ini? Apa sebenarnya ujiannya? Zhou Yishui bertanya dengan keras. Namun suara dingin itu tetap diam, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Zhou Yishui sama sekali. Tanpa jawaban, Zhou Yishui merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bertanya 3 kali berturut-turut, tetapi sekelilingnya benar-benar sunyi dan hanya suaranya yang bergema. Kali ini, Zhou Yishui benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah mereka hanya menempatkannya di sini, atau apakah ujian sudah dimulai tanpa dia sadari? Jangan panik, mungkin ujiannya benar-benar telah dimulai. Zhou Yishui menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, saat dia mulai mengevaluasi sekelilingnya. Memang, itu adalah ruang tertutup. Kemanapun dia melangkah, dalam 10 langkah dia akan menemukan dinding yang menghalangi jalannya. Mungkinkah yang disebut ujian itu adalah melarikan diri dari tempat ini menggunakan kemampuanku sendiri? Zhou Yishui berspekulasi, ekspresinya berubah-ubah. Setelah memikirkan hal ini, Zhou Yishui melontarkan dirinya ke salah satu dinding. Dengan suara keras, Zhou Yishui merasa terdorong ke belakang. Ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak batuk darah. Dinding yang diserangnya masih utuh, tanpa jejak kerusakan akibat pukulan Zhou Yishui. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhou Yishui sangat marah. Dia tidak pernah berada dalam situasi yang memalukan seperti ini sebelumnya. Sekarang, dia melampiaskan semua amarahnya pada keempat dinding, menyerang mereka tanpa henti. Setelah setengah hari yang melelahkan, Zhou Yishui menyerah. Terlepas dari serangannya, dinding-dindingnya dalam kondisi sempurna. Hanya Zhou Yishui sendiri yang kelelahan hingga hampir pingsan, dengan energinya mengalir tidak teratur di dalam tubuhnya, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya ujian ini? Zhou Yishui bertanya lagi. Menyerang secara membabi buta seperti lalat tanpa kepala telah membuatnya benar-benar tidak tahu apa-apa. Pahami misteri tempat ini, dan kau boleh pergi, yang berarti kau telah lulus ujian. Suara dingin itu akhirnya berbicara, membuat Zhou Yishui hampir menangis lega. Namun, mendengar suara dingin itu, raut wajah Zhou Yishui berubah masam lagi. Setelah semua keributan ini, ujiannya bukanlah tentang melarikan diri menggunakan kekuatan kasar, tetapi mengungkap misteri tempat ini. Meskipun Zhou Yishui diam-diam kesal, dia menghela napas lega. Dia sangat yakin dengan bakat dan kecerdasan bawaannya. Jika ini adalah ujian pemahaman, dia yakin dia bisa lulus. Dengan pemikiran ini, Zhou Yishui segera duduk bersila, memejamkan matanya, pikirannya sepenuhnya tenang. Melihat semua ini, Fang Lin tidak dapat menahan tawanya. Untungnya, dia mengendalikan aula suci tertinggi, jadi tidak ada yang bisa mendengar tawanya. Silakan, duduk di sana dan renungkan hidupmu, bisik Fang Lin pada dirinya sendiri. Kota penindas iblis kini menjadi sungai darah dengan tubuh-tubuh binatang iblis dan seniman bela diri bertumpuk tinggi. Sebagian tembok kota telah runtuh, dan sekelompok binatang iblis telah menyerbu kota, namun telah ditumpas oleh prajurit di kota tersebut. Dan di luar kota, pertempuran masih berlangsung, dan bahkan lebih sengit. Setiap saat, orang-orang atau binatang iblis berjatuhan. Namun, jumlah binatang iblis tetap sama, sedangkan jumlah seniman bela diri di kota penekan iblis semakin berkurang, membuat situasinya semakin mengerikan. Raja penekan iblis masih hidup, kekuatannya terlalu dahsyat, membunuh 3 raja iblis secara berurutan. Namun, ia segera menghadapi krisis. 5 raja iblis menyerangnya bersama-sama, ingin melenyapkan ancaman besar ini. Bab 718, Kecurigaan Bersama. Enyahlah. Raja penekan iblis meraung, darah dan ki-nya membubung seperti naga. Pedang pembunuh iblisnya mengeluarkan ki pedang yang cemerlang dan menyilaukan. 5 raja iblis yang datang, yang awalnya sangat agresif, ingin mencabik-cabik raja penekan iblis. Namun, ketika mereka berhadapan dengan pedang ki dari pedang pembunuh iblis, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Raja iblis menghentikan momentum mereka, dan tidak berani mendekati raja penekan iblis. Binatang buas tetaplah binatang buas. Raja penekan iblis tertawa terbahak-bahak, lalu mengayunkan pedangnya ke arah 5 raja iblis. Pedang ki yang menebas meraung, membawa aura kehancuran total. Puluhan binatang iblis tersapu oleh pedang ki. Sebelum mereka sempat menjerit, tubuh mereka hancur oleh pedang ki. Itu bukan pemotongan biasa, tetapi fragmentasi tubuh seketika saat bersentuhan dengan pedang ki. Bahkan binatang iblis alam 4 transformasi,
dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, tidak dapat menahan pedang Qi yang merusak ini. Mereka terpotong menjadi dua atau lumpuh. Raja penekan iblis terlalu kuat. Kekuatannya yang sebenarnya baru terungkap melalui pertempuran ini. Di masa lalu, para prajurit negara Xuan mengetahui keberadaan Raja penekan iblis tetapi tidak tahu bahwa dia begitu kuat. Dia dapat melawan beberapa Raja Iblis secara bersamaan dan tetap unggul. Pada saat ini, kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Raja penekan iblis mengilhami kerumunan. Banyak prajurit mulai melakukan serangan balik secara serempak. Si rubah perak, melihat hal ini, tampak sedikit jengkel di matanya dan meraung. Gelombang Qi iblis yang mengerikan menyapu semua yang ada di jalannya. Tubuh beberapa orang meledak di tempat, dan mereka terguncang sampai mati oleh raungan Silver Fox. Bahkan para prajurit alam nadi roh yang kuat pun tak kuasa menahan auman rubah perak yang mengeluarkan darah dari setiap lubang wajahnya. Diiringi raungan rubah perak, para Raja Iblis yang sebelumnya kehilangan semangat tiba-tiba menjadi segar kembali, seolah-olah mereka telah memperoleh kekuatan misterius. Tidak bagus. Ekspresi Pangeran Hai berubah. Para prajurit manusia ditekan oleh raungan Silver Fox, kekuatan mereka melemah, sementara Demon Beast sangat bersemangat. Jika tren ini berlanjut, situasinya mungkin akan berbalik sekali lagi. Raja penekan iblis juga melihat ini. Rubah perak adalah kunci sebenarnya. Selama itu ada, binatang buas tidak akan bubar. Terlebih lagi, rubah perak sangat cerdas, mampu mengarahkan para binatang buas, sehingga memungkinkan binatang-binatang yang awalnya biadab ini melancarkan serangan secara tertib. Jika bukan karena perintah Silver Fox, sekalipun ada banyak binatang buas, Raja penekan iblis masih akan mampu melawan mereka. Dia harus dibunuh, kata Raja penekan iblis dalam hati. Dengan ayunan pedang panjangnya, dia menerjang sendirian ke dalam kawanan binatang buas. Jangan bertindak gegabah. Pangeran Hai dan beberapa prajurit kuat lainnya mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Raja penekan iblis telah menyerbu ke kerumunan binatang buas dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Tepat pada saat berikutnya, gelombang pedang Qi menyapu, membunuh banyak binatang buas. Mereka tidak dapat menghentikan perkembangan Raja penekan iblis. Di hadapannya, binatang buas iblis di bawah level Raja Iblis sama tidak berartinya seperti ayam dan anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Mengaum, 5 Raja Iblis menghalangi jalan Raja penekan iblis dan melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Matilah mereka yang menghalangiku. Raja penekan iblis meraung dan bertarung dengan sengit melawan 5 Raja Iblis. Putaran konfrontasi ini membuat Raja penekan iblis menyadari situasi buruknya, kekuatan kelima Raja Iblis ini telah meningkat dibandingkan sebelumnya, tampaknya dipengaruhi oleh rubah perak. Meski begitu, Raja penekan iblis tidak takut. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Bahkan saat menghadapi 5 Raja Iblis, dia masih yakin bisa membunuh mereka. Raja penekan iblis, kami datang untuk mendukungmu. Pada saat itu, beberapa prajurit bergegas untuk bertarung bersama Raja penekan iblis. Raja penekan iblis melirik orang-orang ini dan hanya mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang yang telah tinggal di kota penekan iblis selama bertahun-tahun, sangat akrab baginya. Namun, tepat pada saat Raja penekan iblis mengalihkan perhatiannya, perasaan dingin muncul dari hatinya. Dia tiba-tiba berbalik. Pedang pendek berwarna hitam pekat datang ke arahnya dari belakang. Raja penekan iblis meraung marah, menghindari pedang pendek itu, tetapi terkejut ketika anak panah dingin lainnya melesat keluar, tepat mengenai bagian belakang kepalanya. Pergi. Raja penekan iblis meraung marah, melepaskan auranya dengan kuat, mengguncang para penyerang dan membuat mereka semua memuntahkan darah dan terbang mundur. Para penyerang itu berteriak dalam kekacauan, tubuh mereka dipenuhi dengan Qi iblis yang mengerikan. Mata mereka menjadi seperti mata binatang buas, tanpa kewarasan. Melihat hal itu, Raja penindas iblis merasakan ketakutan yang lebih besar. Apa, ada orang-orang yang telah mengalami demonifikasi yang tersembunyi di antara kita? Tidak mungkin. Kota penekan iblis itu seperti ember besi, bagaimana binatang buas bisa menyusup? Semua orang harus berhati-hati. Ada mata-mata binatang buas di antara kita. Tanda pisah. Sesaat, berbagai macam suara terdengar, membuat wajah Raja penekan iblis semakin muram. Mereka yang berteriak dengan mengkhawatirkan itu jelas memiliki motif tersembunyi, dengan sengaja mencoba menciptakan kekacauan di antara orang-orang di kota penekan iblis. Tenanglah. Siapapun yang berani bicara omong kosong akan dieksekusi di tempat. Pangeran Hai juga merasakan ada yang tidak beres dan segera mengeluarkan perintah untuk menstabilkan moral pasukan.
Sayangnya, banyak orang telah menyaksikan adegan di mana Raja Penekan Iblis disergap. Semua orang bertanya-tanya berapa banyak lagi orang yang telah menjadi iblis di antara mereka, takut bahwa seseorang mungkin tiba-tiba menusuk mereka dari belakang saat mereka melawan para binatang buas. Para pembela kota yang baru saja mulai menguasai keadaan, langsung mulai tumbang karena insiden kecil ini. Begitu kepanikan terjadi dan kepercayaan terhadap tetangga hilang, mereka tidak dapat berkomitmen sepenuhnya untuk memerangi binatang buas. Si rubah perak tertawa terbahak-bahak, seolah mengejek para prajurit manusia yang mulai saling curiga. Matanya yang seperti permata menunjukkan rasa ejekan yang kentara. Bunuh. Raja Penekan Iblis menyadari bahwa dia tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Dia harus membunuh satu atau dua Raja Iblis untuk menstabilkan situasi. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dalam menghadapi moral yang hancur dan kecurigaan bersama, kota Penekan Iblis tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk dipertahankan. Ah, sialan, itu kamu. Apa yang kau lakukan? Kita ini saudara. Tanda pisah. Di tengah semua teriakan dan seruan, puluhan prajurit iblis tiba-tiba menyerang dan membunuh banyak prajurit manusia. Kekacauan terjadi beberapa saat. Beberapa orang menggertakkan gigi, waspada terhadap semua orang di sekitar mereka. Kau pasti orang yang dirasuki setan. Aku akan membunuhmu. Seorang pemuda akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan berbalik melawan seorang pria tua di sebelahnya. Kau bicara omong kosong. Balas lelaki tua itu sambil melawan dengan marah. Keduanya mulai berkelahi. Bukan hanya satu atau dua orang saja, banyak juga yang menyerang orang-orang di samping mereka. Siapapun yang tampak sedikit mencurigakan langsung dianggap sebagai orang yang telah dirasuki setan. Melihat ini, raut kesedihan terpancar di wajah Pangeran Hai, saat ia mendesah panjang dan dalam, sudah berakhir. Kota ini tidak akan dihancurkan oleh binatang buas, tetapi oleh tangan kita sendiri.